Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15 ini adalah satu kaidah yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini kalau kita pahami benar-benar, kita pahami betul-betul, kemudian kita amalkan dengan sabar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan akan merasakan ketenangan di dalam menghadapi ujian-ujian yang datang menghadapinya. Di dalam menghadapi ujian-ujian yang didapati ketika hidup di dunia. Kaidah ini adalah kaidah sebagai petunjuk dalam kita mengarungi keyakinan-keyakinan, di dalam kita mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam kita mengimani balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaidah tersebut diambil dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-128. Surat apa? Al-A'raf ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik, akhir yang sukses, berhasil, menang, dan bahagia bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi. Surat Al-A'raf ayat yang ke-128 adalah diambil kaidah wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, berhasil, menang, dan bahagia bagi orang-orang yang bertakwa.
Kesuksesan di mana? Kesuksesan di dunia dan di akhirat tentunya. Sehingga ini adalah kabar gembira yang Allah sebutkan agar seseorang yang mengamalkan suatu amalan di dalam Islam, di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan petunjuk dari Rasulnya, maka ingatlah wal akibatu lil muttaqin, maka akhir kesuksesan bagi orang-orang yang bertakwa dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mengamalkan suatu perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian datang berbagai macam masalah-masalah, ujian-ujian, baik itu ujian ekonomi, ujian-ujian celaan, atau mungkin bisa nyawa sebagai taruhannya, maka ingat wal akibatu lil muttaqin. Dan misalnya orang yang tobat, misalnya sebelumnya dia preman misalnya, kemudian dia tobat karena biasanya cari uangnya dengan dengan malakin orang. Kemudian kerjanya kerjanya minta uang, ya, pedagang ke ini ke itu, akhirnya tobat. Setelah tobat pengen mencari penghasilan yang halal, akhirnya jualan misalnya. Jualannya misalnya gorengan. Ternyata hasil yang dia dapatkan dari sebelum dia tobat jauh lebih sedikit. Sebelum bertobat dia bisa mengumpulkan uang dalam satu hari sekian misalnya. Ya, gampang untuk mengumpulkan 1 juta sehari. Tapi karena pengen tobat nggak mau begitu. Jualan gorengan halal. Ternyata sepi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulannya mulai nggak sabar. Enakan kemarin perasaan. Sebelum tobat saya 1 hari bisa dapat 1 juta. Kenapa ini saya sudah tobat nyari yang halal, kerjanya cari yang halal? Jangankan 1 juta. 100.000 aja susah banget. Ya. Ini ujian sama. Sebagai ujian. Apakah akan terus bersabar di dalam melanjutkan wal akibatu lil muttaqin, atau mungkin bisa jadi kembali lagi? Kalau nggak ingat dengan ayat tadi, udah gitu banyak tekanan dari rumah. Istrinya nggak sabar, mana Pak? Masa begini terus, kita mau makan apa? Akhirnya kembali lagi. Atau ada orang yang misalnya hijrah. Sekarang kan istilah hijrah itu sudah ya sudah familiar lah. Sudah biasa. Biasanya ditunjukkan bagi orang yang tobat gitu. Sudah hijrah begitu. Bukan hijrah kayak Nabi dari Mekah ke Madinah, bukan. Ya. Yang sebelumnya kerjanya enak, duduk di kantor, AC, ya, bajunya rapi, dasinya panjang, dasinya panjang. Ya. Kemudian kerjanya jelas dari jam sekian, jam 8 masuk, jam 3 sore sudah di rumah. Gajinya per bulan jelas.
Tapi karena pekerjaannya mungkin di situ dia rasakan, wah kerjanya ini nggak ada yang nggak benar. Kerjanya seperti ini nggak menenangkan, sholatnya susah. Belum lagi di dalam lingkaran setan. Apa lingkaran setan jemaah? Yang sulit untuk dia hindari. Maju kena, mundur juga kena. Saya nggak mau begini. Mau sampai kapan saya seperti ini? Saya harus hijrah. Akhirnya pun keluar. Ya, entah itu kerjaan apapun lah. Yang penting ini sebagai apa? Ya contoh. Setelah keluar dan sebelumnya sudah dibicarakan dengan keluarga, iya Pak. Kata istrinya, keluar aja Pak. Kita mau nyari apa di dunia ini? Ngapain bekerja begitu? Walaupun enak, kerjanya enak, gajinya jelas, berkecukupan, ya. Walaupun fasilitasnya juga ada, dari fasilitas kendaraan, fasilitas rumah yang AC, ya, komplit. Akhirnya sudah keluar aja, kita cari yang lain yang bisa mendatangkan keberkahan. Akhirnya keluar. Mulailah, terus mau apa nih usahanya? Ya terserah, yang penting cari yang halal. Akhirnya misalnya jualan herbal. Kalau ikhwan kan biasanya apa? Jualan apa? Herbal ini contoh sama, enggak harus herbal, ini kan contoh. Setelah jualan sebulan, 2 bulan, sama keadaannya. Tabungannya mulai habis, kemudian juga pengeluaran mulai banyak, yang pengeluaran terus nggak ada pemasukan, bingung. Akhirnya mikir lagi, enak kemarin ya, gajinya sebulan turah-turah, enak cuman tinggal nulis di kantor, ruangannya AC. Sekarang jualan begini, ya, panas, gak menentu dengan hasil yang gak jelas, ujian. Itu kalau gak ingat dengan kaidah ini, wal aqibatu lil muttaqin, berat. Tidak sedikit yang akhirnya kembali lagi ke awal. Tidak sedikit orang-orang yang akhirnya apa? Yang tadinya mulai taubat, yang mulai ingin hijrah, tetapi karena nggak kuat dengan terpaan ujian, akhirnya dia kembali lagi seperti semula. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu pula di dalam ujian-ujian yang berkaitan dengan celaan. Oh, tadi ekonomi. Mungkin ekonominya lancar. Tetapi ujian di dalam kita melaksanakan perintah Allah nggak cukup sampai dalam urusan ujian ekonomi. Saya sebelum tahu sunnah, saya dengan keluarga kerabat baik. Nggak tahu sekarang mereka itu ke saya setelah saya mau ngaji. Saya berusaha untuk mengamalkan agama ini, saya juga pengen selamat. Keluarga mulai menjauhi. Ya. Kemudian tetangga juga ikut-ikutan. Tetangga padahal. Belum lagi teman, sekarang teman-teman entah pada kemana. Ya. Saya mulai diasingkan, dimusuhi, dikucilkan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Terus apanya yang kita dapatkan kebahagiaan? Padahal saya menempuh jalan ini adalah jalan menuju kebaikan, tetapi yang dihasilkan begini. Ini kalau nggak sabar bener berat jemaah. Kalau nggak sabar banget berat. Atau mungkin juga karena sampai menjadi nyawa pun melayang. Banyak di negeri-negeri sana, ya, yang kaum muslimin tertindas. Padahal sudah melaksanakan ibadah,
sudah melaksanakan sholat. Palestina, ya, ataupun negara-negara ya luar yang Islam itu banyak kaum muslimin yang terzalimi. Ya. Kurang apa padahal mereka juga telah mengamalkan perintah Allah. Ya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Orang yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, kesuksesan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa, ini bisa perorangan atau bisa juga umat dan juga bisa masuk bangsa. Maknanya apa? Ketika kita membaca ayat tadi, Allah telah berjanji bahwa Allah akan menolong hambanya. Allah pasti akan membela hambanya. Allah pasti akan memberikan kemenangan dan keberhasilan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan, ujian-ujian yang berat, baik itu ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian celaan, maka pertama, sudahkah kita memenuhi syarat-syarat menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah berjanji tadi. Sehingga ketika kita telah mengamalkan syariat, telah hijrah, telah bertaubat, kemudian kita masih merasakan ujian-ujian yang lain dan kita merasakan berat, maka yang pertama ingat, bukan Allah yang tidak membela kita, bukan Allah yang tidak mau menolong kita, tetapi apakah sudah benar-benar kita maksimal di dalam menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah sudah berjanji. Ya. Kenapa? Karena Allah pasti akan menolong hambanya. Ya. Cuma apakah kita sudah memperbaiki? Ya. Apakah kita sudah benar-benar di dalam melaksanakan perintahnya? Ini yang mungkin belum sempurna, sehingga sampai hari ini pun Allah belum menolong. Ini yang pertama. Seorang yang misalnya, ya, saya sudah mengikuti sunnah Nabi, saya sudah melaksanakan perintah-perintah syariat, kenapa ekonomi saya malah begini, nggak seperti dulu? Mungkin karena apa? Mungkin karena masih ada di sana, ya, cara-cara yang tidak halal. Bisa. Ia sudah sholat, ia sudah tobat, tapi usahanya tidak tobat dari penipuan juga bisa. Ia sudah sholat, saya sudah tobat misalnya, tetapi di dalam berbisnis masih mengandalkan jimat, sehingga di situ belum ditolong. Iya, saya akan berjihad, tapi membawanya raja, kebal, anti bacok lagi mana? Mau berjihad tapi bawanya apa? Jimat dan raja. Bagaimana Allah akan menolong? Ya. Ketika kita sudah mengamalkan syariat Islam, kemudian di dalam keluarga mungkin ada yang kurang baik, mereka mengucilkan, mungkin kita akhlaknya belum kita perbaiki. Mungkin akhlak kita itu masih jauh dari apa? Dari tuntunan syariat, walaupun sudah mulai baik, sudah mulai bertobat, tetapi akhlaknya tidak berubah. Walaupun sudah mengamalkan syariat, tetapi karena mungkin di sana ada, ya, sesuatu yang belum kita tunaikan, sehingga Allah belum menolongnya. Iya, saya sudah sholat, tetapi masih mau menipu manusia, zalim kepada manusia. Ya.
Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala wal aqibatu lil muttaqin. Nah, kita lihat asal dari ayat ini. Disebutkan bahwa ayat ini disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi ayat yang ke-128 adalah berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa lagi sering ya. Kisah-kisahnya Nabi Musa. Dalam ayat yang ke-127 ada kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya. Ketika mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan berbagai macam kezaliman, kejahatan dari Fir'aun. Dari mulai membunuh anak-anak atau bayi-bayi yang terlahir dan membiarkan bayi-bayi perempuan, kemudian sampai mendatangkan tukang-tukang sihirnya, menangkapi orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, bahkan dikejar sampai mentok ke mana? Laut. Itu kan ceritanya begitu. Nah, ayat yang ke-20, 128-nya, maka Nabi Musa menasihati kaumnya. Sekian puluh tahun, bertahun-tahun lamanya mendapatkan gangguan kezaliman, kejahatan dari Fir'aun. Maka Nabi Musa mengatakan, qala Musa liqaumi. Maka Nabi Musa pun menasihati kaumnya. Ista'inu billahi. Banyak-banyaklah kalian berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mintanya kepada dukun, bukan minta pertolongannya kepada jin, tetapi ista'inu billah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbiru, sabar. Wasbiru dan sabar. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir kemenangan, kesuksesan, kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini diambil dari ayat ini. Ceritanya Nabi Musa dan kaumnya. Dan benar, ketika telah mentok sudah nggak bisa kemana-mana, akhirnya Allah mendatangkan pertolongannya. Dengan apa itu? Ditenggelamkan semua, yaitu pasukannya Fir'aun, termasuk juga Fir'aunnya juga ngikut jamaah. Sehingga namanya bersabar di dalam melaksanakan syariat itu nggak sebentar. Sabar itu bukan seperti sebagian orang memahami. Sabar itu kan ada batasnya, tak. Bilang aja pengen gak sabar gitu aja. Ya, dicela sama orang misalnya, sudah 2 kali loh ya, sabar 3 kali loh, ya gak begitu. Karena sabar itu ibadah. Maka ibadah itu diperintahkan terus menerus. Bukan sabar itu ada batasnya. Bilang aja udah nggak sabar itu aja. Ini masih ada nabinya, masih ada Nabi Musa. Ya, masih ada Nabi Musa. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Tertindas mereka. Ternyata Allah menolong ketika telah apa? Mereka pun sudah mentok. Dan kita mengambil pelajaran. Terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang ketika kita sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha maksimal dan bersabar. Dan sudah pasrah sudah. Itulah terkadang Allah menurunkan pertolongannya. Kemudian tadi yang pertama, apakah kita selama ini ketika kita sudah mengamalkan agama,
kemudian berbagai macam ujian datang menerpanya, maka kita ingat, apakah kita sudah maksimal? Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan perintah Allah? Kenapa? Karena bukan hanya 1-2 dalam melaksanakan perintah Allah. Mungkin sudah sholat, sebelumnya nggak sholat, tetapi mungkin dia masih melakukan hal-hal yang diharamkan dalam amalan yang lain. Sehingga disitulah ya, Allah tidak menolongnya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Rasul masih ada. Dari awal mulai mendapatkan wahyu, itu dalam keadaan seperti apa? Tertindas, terancam, diusir, dibunuh, dirampas. Dan itu bukan setahun, 2 tahun jamaah. Di Mekah sendiri 13 tahun lamanya terus dalam keadaan seperti itu. Rasul sabar. Berangkat ke Taif, di sana ternyata diusir, dilemparin batu sampai berdarah. Berangkat ke Habasyah juga tidak mudah. Ya. Kemudian sampai hijrah ke Madinah masih dimusuhi. Ya, diserang. Namanya ada perang perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Bersabar benar. Sampai Allah memenangkan di tahun yang ke-8 Hijriah. Berapa tahun berarti itu? Jadi kalau di Mekah itu 13 tahun, ditambah 8 tahun. 21 tahun jamaah. Takluk kota Mekah. Yang dulunya mereka bertahun-tahun lamanya ya menzalimi, ya berbuat kejahatan yang di luar batas kemanusiaan benar. Setelah 21 tahun Allah memenangkan wal akibatu lil muttaqin. 21 tahun. Rasul sabar, ada Rasul itu. Apalagi kita. Ya, sudah sabar banget loh begini. Sholat saya sudah baru 2 tahun saya tobat. Tapi malah utang saya banyak ini. Ya mungkin kurang semangat kerjanya. Jangan salahin sholatnya. Ya. Sampai ketika Fatu Mekah tahun ke-8. Ya, dimenangkan kaum muslimin. Ya, jadi enggak sebentar perjuangan di dalam melaksanakan perintah Allah itu enggak mudah. Perlu kesabaran, perlu ya ketetapan, dan juga perlu dengan apa? Dengan kesungguhan. Ini kadang-kadang enggak. Baru semangat ya hijrah, cuman ekonominya berkurang doang itu. Gak enak begini ya. Biasanya dulu kerjanya enak, lancar, balik lagi. Wah, enakan kemarin jadi preman. Jadi preman lagi. Nah, itu dia. Ya. Gak sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akibatu lil muttaqin. Allah janji yang penting sabar, sungguh-sungguh, dan terkadang pertolongan Allah itu datang di akhir. Atau kita sudah berusaha maksimal dan sudah kita menyerah. Seperti tadi kisahnya Nabi Musa. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Didolimi, dicemplungin ke sumur, dipisah dengan orang tuanya puluhan tahun, dipenjara, dijual. Sampailah wal akibatu lil muttaqin. Allah memenangkan Nabi Yusuf. Jadilah penguasa Mesir. Ya,
Yang penting sabar. Nabi Yusuf itu nggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, puluhan tahun jemaah. Allah memenangkan. Yang penting sabar. Bukan sabar itu kan ada batasnya, Tar. Kalau ada batasan, batasannya siapa? Karena saya sama jenengan juga batasan sabar kan beda. Ya. Begitu juga di dalam berdakwah pun sama. Sudah berdakwah, sudah persiapan, sudah berangkat, persiapan matang. Ya. Kemudian ada ujian-ujian, dari ujian jamaahnya, atau mungkin tidak banyak yang mau mengikuti atau tidak banyak yang mau menuntut ilmu. Belum lagi ujian yang lainnya, karena nggak diizinkan dibubarin. Belum lagi dari ujian yang lainnya ekonominya. Ujian itu pasti ada. Di dalam melaksanakan perintah Allah pasti ada ujian. Maka ingat dengan kaidah wal akibatu lil muttaqin. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha, ayat yang ke-132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Sebagaimana kita melaksanakan perintah syariat seperti sholat, wastabir, dan sabar. Maka di dalam perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita pun hendaklah melaksanakan dan bersabar terus. Wastabir 'alaiha, dan bersabar terus. Gak bisa, sholat kan ada waktunya. Enggak. Sebagaimana kita melaksanakan perintah Allah, perintah-perintah agama ini, sabar seperti sholat. Ya. Seringkali kita itu ketika tertimpa ujian kecil, seringkali belum siap. Entah itu lewat diuji lewat ekonomi, kesehatan, ataupun yang lainnya, kemudian sudah gak mau lagi. Sudah semangat belajar tahu ilmu agama, tetapi Allah uji lewat ekonomi. Akhirnya akhirnya pun kembali, atau mungkin dia mencari pekerjaan yang lain, akhirnya pun tidak mau untuk menuntut ilmu lagi. Macam-macam jamaah. Namanya ujian itu macam-macam. Ya. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka ingatlah bahwa akhir yang baik, akhir yang sukses, dan akhir sebagai kemenangan itu pasti Allah akan membantu, Allah akan menolong bagi orang-orang yang telah memperjuangkan agamanya. Ya. Intinya jangan khawatir, yang penting maksimal benar-benar berusaha dan sabar, begitu. Ya. Dan bersabar. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Baik itu Allah berikan di dunia ataupun nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam seorang melaksanakan ketaatan itu nggak ada gratisan. Nggak ada gratisan, itu pasti Allah akan balas. Entah dibalas langsung besok, 10 tahun lagi, atau seandainya di dunia itu belum dia dapatkan, sampai meninggalnya belum dia dapatkan, Allah nggak lupa. Allah tidak akan pernah lalai, dan Allah pasti akan balas di akhirat. Jadi nggak ada yang namanya gratisan tuh nggak ada. Tetapi pasti Allah akan balas. Nah sekarang orang yang nggak taat aja orang yang nggak taat, orang yang maksiat, orang yang nggak sholat, orang yang orang yang judi, orang yang maksiat macam-macam,
Itu saja Allah masih ngasih makan kok. Allah masih ngasih kehidupan buat dia. Allah kasih kesehatan. Maka orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan bersabar atas ujian-ujian yang datang menerpanya, maka nggak mungkin disia-siakan, gitu loh. Nggak mungkin Allah lupakan, nggak mungkin. Nah sekarang orang yang maksiat aja Allah kasih makan, Allah kasih kesehatan. Orang yang nggak beriman kepada Allah sekalipun Allah kasih kehidupan dia. Apalagi orang yang beriman, gak mungkin Allah mensia-siakan, gak mungkin. Seandainya di dunia tidak dia dapatkan, tenang, Allah pasti akan membalas di akhir nanti. Di hari kiamat, gak bakalan dilupakan, maknanya begitu. Ya. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ketika hijrah ke Madinah, disebutkan beliau itu harta dirampas oleh orang-orang musyrikin. Abdurrahman bin Auf juga sama, tinggal baju yang dipakai. Jalan dari Mekah ke Madinah, harta bendanya di Mekah dia rampas, tak punya apa-apa. Ya. Kemudian datang ke Madinah, nggak punya apa-apa. Rasul mempersaudarakan dengan orang muhajirin. Allah persaudarakan dengan Abu Talhah, orang kaya raya di Madinah, antara Abdurrahman bin Auf ini. Kemudian Abu Talhah ini mengatakan, ya Abdurrahman, saya memiliki tanah sekian hektar, saya bagi 2. Saya punya istri 4. Kamu lihat mana yang kamu senang, nanti saya cerai. Kemudian selesai waktu idahnya, silakan kamu nikahi. Itu kira-kira kalau jenengan ditawarin gimana? Ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf mendoakan, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan di mana pasar. Menjaga wibawa jamaah. Setelah dia di pasar, sama Utsman juga demikian. Jangka sekian tahun sudah menjadi orang kaya lagi. Ya. Disebutkan Utsman itu ketika perang Tabuk itu sedekahnya 300 onta Jawa. Plus yang dibawa onta itu, bekalnya itu sekalian itu. 300 onta, kayak apa itu Jawa. Ya. Jadi apa? Ya, harta pun seperti itu. Jangan sampai kita sudah melaksanakan ya perintah Allah sama seperti mereka para sahabat meninggalkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tentunya ada ujian dan cobaan. Tetapi Allah pasti akan mengganti. Baik besok ataupun waktu yang Allah lebih tahu. Tapi kan saya sudah maksimal, sudah melaksanakan begini, mana? Yang nilai sudah maksimal itu siapa? Kan begitu. Yang menilai maksimal jenengan sudah merasa, sudah bertakwa, yang menilai siapa? Kok belum datang kebahagiaan ini? Saya sudah maksimal. Yang nilai jenengan maksimal kan siapa? Yang menilai itu Allah, bukan kita. Bahkan seandainya di dunia sampai meninggalnya belum mendapatkan kebaikan, ingat Allah akan balas di hari kiamat nanti. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat yang ke-71 sampai 72. Yaitu keselamatan, kemenangan, kesuksesan yang hakiki nanti dari kiamat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan setiap dari kalian kecuali akan melewati sirat. Akan melewati sirat, jembatan yang membentang antara antara surga dan neraka. Dan ini adalah ketetapan yang Allah sudah gariskan nanti.
Semua akan melewati jalan tersebut. Sehingga ketika keselamatan yang hakiki itu, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang dulu di dunia bertakwa. Sungguh pasti kami akan menyelamatkan orang-orang yang dulu di dunia telah bertakwa, yang barangkali belum diberikan balasan di dunia. Allah pasti gak bakalan lupa. Seandainya di dunia pun belum dia merasakan, ya Allah gak lupa di akhirat. Karena kemenangan kebahagiaan adalah ini sebagai jalan terakhir akan ke surga ataupun ke neraka. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qamar ayat yang keempat 54 sampai 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang dulu di dunia mereka telah bertakwa, bersabar, bersungguh-sungguh dengan apapun ujian yang telah datang menerpanya, dengan berbagai macam masalah-masalah yang datang, tetapi terus dia sabar di dalam bertakwanya, maka Allah tempatkan fi jannat, Allah tempatkan di surga. Allah tempatkan di surga yang dan sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yaitu di surga. Walaupun seandainya di dunia belum, tetapi ingat Allah lebih tahu. Maka ketika seorang di dunia mendapatkan kesulitan, ya, orang yang paling berat ujian dan cobaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, coba. Jadi seseorang yang berat, musibah yang dia hadapi terberat apapun, maka ketika seorang telah masuk surga maka hilang semuanya itu. Maka hilang rasa kesulitan, musibah, ujian yang pernah dia alami, maka hilang. Allah telah menempatkan di tempat yang benar, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Surat Al-Qamar ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah kita untuk berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam kita mengamalkan syariat Islam ini. Bukan hanya di dalam amalan-amalan sebagian dan kita meninggalkan yang sebagiannya, tetapi maksimal, tidak pilih-pilih. Kemudian yang keduanya bersabar. Allah akan pasti Allah akan membantu, menolong dan memberikan kebaikan. Baik kebaikan di dunia ataupun nanti pada hari kiamat. Tetapi ingat, ketika Allah belum mendatangkan kebaikan kepada kita dengan apa yang sudah kita lakukan, ketaatan, ingat, mungkin kita belum maksimal. Masih ada di sana yang ada yang belum kita amalkan, masih ada yang Allah larang, kita masih menerjangnya, sehingga janji Allah belum datang. Tetapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, yaitu janji dengan apa? Dengan balasan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka bahwasanya kebaikan itu akan didapatkan di dunia ataupun di akhirat nanti, jemaah. Sehingga kita lihat bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, perjuangan para sahabat, perjuangan di dalam mengamalkan syariat, sehingga dengan itu ujian-ujian yang datang menimpanya, maka ujian tersebut adalah ujian sebagaimana dahulu yang pernah menimpa para nabi dan rasul. Dan semoga dengan itu kita bertambahnya iman dan amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat ini, jamaah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang kaidah yang ke-15, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kebaikan, akhir kebahagiaan
dan akhir kemenangan itu pasti akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh ya. 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 Sering kali futur di dalam ibadah karena beberapa sebab ataupun beberapa masalah yang datang. Apa solusinya? Maka semua kita pasti pernah merasakan yang namanya itu ujian di dalam ibadah. Kalau seandainya kita ibaratkan emas itu dimulai dari dari tanah ataupun pasir. Kemudian setelah itu adanya penyaringan terus sampai akhirnya dia menjadi emas murni dan jumlahnya sedikit. Apa maknanya yang bisa kita ambil? Maka iman itu, takwa itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kita hanya sekedar ucapan ataupun itu hanya anggapan, tetapi pertama di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali merasa berat futur itu pasti, tetapi ingat karena iman itu bertambah dan berkurang. Terus bagaimana agar kita istiqomah di atas kebaikan? Maka di antaranya jangan sampai meninggalkan untuk menuntut ilmu. Ibaratkan kalau kayak HP aja perlu dicas, ditambah daya. Bahkan 70% orang yang futur itu yang dulunya semangat ngaji, semangat ibadah, semangat melaksanakan agama, itu 70%-nya karena sudah tidak mau untuk menuntut ilmu lagi. Itu diantaranya. Maka kiat agar kita istiqomah. Adapun turun naiknya iman itu ada pasti. Tetapi jangan sampai ketika turun bablas. Ketika turun bablas. Semuanya ada, mau itu sholat, mau itu apa, ada rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh itu ada. Tetapi ingat bahwa rasa jenuh, bosan, malas ataupun futur jangan sampai kebablasan. Terus bagaimana? Pertama, jangan meninggalkan menuntut ilmu. Luangkan waktu kita untuk belajar agama. Kemudian yang keduanya adalah dengan mencari teman-teman yang baik. Karena mereka ketika kita lagi kurang semangat, minimal mengingatkan. Minimal mereka mau mengingatkan. Berbeda dengan teman yang gak baik. Ingatnya kalau lagi senang doang. Kemudian yang ketiganya adalah mencari lingkungan yang mendukung di dalam ketaatan. Itu diantara kiat agar tetap semangat di dalam ibadah, semangat di dalam kita melaksanakan perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Naam. Tadi izin bertanya, jika di hati mempunyai niat semangat ingin menguasai ilmu syar'i seperti itu memang salah terdahulu, namun kapasitas belum bisa terlaksana, apakah hal ini bisa juga mendatangkan bahaya yang besar? Iya. Tentunya di dalam menuntut ilmu itu ada ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Maknanya Pak, ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang memang di sana ya tidak sampai hukumnya wajib. Maka minimal yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman tentang apa? Ya, di dalam rukun Islam. Iman bagaimana kita melaksanakan apa? Ibadah. Kita melaksanakan sholat. Ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maka pertama ilmu yang kita ya pelajari adalah ilmu yang hukumnya wajib. Adapun ilmu yang tidak sampai derajat wajib seperti ya misalnya ya para ulama dulu, para ulama mereka orang-orang alim yang banyak menguasai cabang-cabang ilmu. Kita tidak sampai seperti mereka. Apakah itu tetap kita dapat apa kebaikan? Tetap. Ya. Tetap kita mendapatkan kebaikan sebagaimana ya karena ibadah ini adalah kewajiban, maka ketika kita menuntut ilmu ini maka tetap kita mendapatkan kebaikan walaupun tidak seperti mereka. Walaupun tidak seperti mereka. Anas bin Malik pernah mengatakan begini. Ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul, dia bertanya kapan hari kiamat. Kemudian Rasul mengatakan apa yang kau telah siapkan untuk hari kiamat. Orang ini menjawab saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang dicintai. Disebutkan dalam hadis tersebut Anas bin Malik menangis jamaah. Karena dia mengatakan saya senang ketika mendengar hadis tersebut. Setelah saya masuk Islam, hadis itu yang paling saya cintai. Kenapa? Karena saya mencintai Rasulnya. Saya mencintai Abu Bakar. Saya mencintai Umar. Saya mencintai Uthman. Walaupun saya tidak seperti mereka. Walaupun saya tidak seperti mereka. Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau ya bersama orang yang kalian cintai. Maknanya apa? Walaupun kita tidak seperti ilmu ya para ya ulama terdahulu, tetapi minimal kita belajar ilmu yang wajib. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, itulah yang kita yang kita diperintahkan yang paling pokok ya. Tapi kalau kita mau mengambil ilmu ya yang lain ya seperti kita mau belajar bahasa Arab, seperti kita mau belajar tarikh, sejarah ya ataupun belajar ilmu-ilmu usul ya itu baik. Tapi ingat, ilmu yang pertama ya adalah ilmu yang pokok yang untuk kita pelajari. Maka itu pun paling utama kita mendapatkan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan yang kedua, misalkan sudah memahami tentang pilihannya juga, kemudian sudah bisa untuk menyelesaikan semua yang berkaitan dengan itu, namun terjerumus kembali dengan membuat akad baru yang berhubungan dengan ibadah kembali. Mohon penjelasannya mengenai.
intinya ketika kita sudah berusaha meninggalkan yang haram, ketika kita berniat untuk hijrah, ketika kita ingin berniat untuk apa? Untuk bertaubat, maka hendaklah kita ya bersungguh-sungguh di dalam ya taubat yang telah diniatkan tersebut. Bukan hanya sementara, bukan hanya coba-coba. Kalau nanti cuma coba-coba, wah ternyata berat ya balik lagi. Ya maka ya ini ya bukan sebagaimana taubatan nasuha. Kenapa? Karena taubatan nasuha adalah dia benar-benar ya meninggalkan apa yang dahulu telah dia perbuat. Ya. Dia meninggalkan dan menyesali apa yang telah dia lakukan dahulu. Dan dia pun berusaha untuk apa? Menjauhi dan memperbanyak ketaatan dan memperbaiki apa yang sudah dia lakukan, bukan hanya ya dia ya sementara di dalam tobatnya kemudian kembali lagi, ya bukan demikian. Kenapa? Ya karena inilah yang dimaksud dengan wal aqibatu lil muttaqin, maknanya adalah akhir kebaikan bagi mereka yang istiqomah, mereka orang-orang yang orang-orang yang semangat dan istiqomah serta bersabar, ya serta bersabar. Ya kita lihat dahulu mereka para sahabat pun hidup dalam keadaan ya senang ketika sebelum masuk Islam. Mereka apapun yang dahulunya mereka boleh, setelah masuk Islam ada aturan. Tetapi apakah mereka akhirnya kembali lagi? Ya ini pun mereka tidak melakukan. Sehingga kita pun demikian di dalam mengamalkan syariat, bukan hanya sementara, bukan hanya coba-coba, dan bukan karena kita pengen tahu, tetapi kita benar-benar ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya untuk apa? Ya untuk bertobat dengan sebenar-benarnya. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang sering kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian benar-benar bertakwa, bukan main-main, bukan coba-coba, ya. Kemudian Allah sebutkan ya sampai ya kalian meninggal dalam keadaan, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya dalam keadaan bertakwa tadi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup jamaah? Satu lagi, ya. Untuk yang saya mau tanyakan itu mengenai yang bersabar, karena dalam kehidupan real itu ujian itu yang paling sering menerpa itu dalam keluarga, istri, anak. Bagaimana kita bisa tetap dalam kondisi sabar apabila ujian itu selalu bertubi-tubi datang? Pada posisi puncaknya kita bisa melewati supaya kita dapat melewati dengan baik. Ujian anak atau istri gitu. Jadi ujian anak ataupun istri, maka bagaimana bersabar? Ketika kita melihat keburukan, baik itu anak ataupun itu istri, terkadang kita itu kurang sabar gitu misalnya lah begitu ya. Maka ingat ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ditambah lagi kalau memang dia sudah ada usaha yang maksimal untuk memperbaiki, maka kita pun menurunkan ego kita. Misalnya ya, anak ini sudah diajari, sudah belajar, sudah sungguh-sungguh, ternyata nilainya kok nggak sesuai harapan. Misalnya, terkadang orang tua tuh marah, kamu ini anak bodoh nih misalnya.
udah diajarin misalnya, kadang kan begitu. Maka kita ingat, karena dia sudah ada usaha, maka ketika itu kita nggak boleh mencela, apalagi memarahi, karena sudah ada usaha. Sama juga istri misalnya, kadang-kadang istri itu nggak bisa masak, itu bisa menjadi keributan. Tapi istrinya sudah usaha, udah ngikutin di YouTube, gitu kan, udah latihan, ya sudah ngikutin apa, ya cara-cara masak yang enak. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa, tetap aja rasanya begitu. Ya, ini pun terkadang memunculkan kemarahan. Maka kita kalau memang dia sudah ada usaha, sudah benar-benar, ya sudah. Ya, kita pun apa? Ya memaafkan, kita pun apa, tidak boleh mencela karena sudah ada usaha. Ini ketika dalam keluarga. Ya. Dan siapa yang sempurna? Kita itu nggak ada yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan itu lemah, nggak sempurna kita. Ya. Sama juga misalnya suami sudah kerja siang malam, tapi mungkin penghasilannya belum mencukupi, nggak boleh dicela. Oh gimana sih, nggak cukup nih mau makan apa? Ya jangan begitu, udah ada usaha, kecuali tidur doang. Tapi kasih saran, arahan-arahan yang membangun, ya, solusi-solusi yang membangun, bukan kita marahin atau mencela. Ya. Sebagaimana kita itu juga banyak salah. Kita juga pengen kalau orang lain yang kita punya apa salah kepada dia, kita pengen dia memaafkan. Kita pengen dia sabar ke kita. Kenapa kita nggak praktekkan ke orang terdekat kita? Ya. Sehingga dengan itu, ya akan apa? Ya memang ini nggak mudah memang. Tapi seperti itulah, ya seperti itulah kalau kita menginginkan kebaikan dan kesabaran. Ya, kalau mereka ada yang kurang, kita pun punya kekurangan. Kalau mereka ada yang enggak sempurna, ya, tidak sesuai harapan, kita pun demikian. Sehingga dengan itu ada arahan-arahan, solusi-solusi yang membangun, ya, untuk memperbaiki, bukan dibiarkan, tetapi ada jalan untuk memperbaiki. Allahu a'lam. Gitu Mas. Ya, cukup sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.